Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yogi Bradar Marta. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang pemicu-pemicu dari anxiety yang suka muncul. Kemudian juga kenapa anxiety yang ada pada pikiran kalian, kecemasan yang ada pada pikiran kalian, kegelisahan itu sulit untuk hilang. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena pada dasarnya seperti ini teman-teman ya. Orang-orang, termasuk saya, termasuk teman-teman yang terkena GERD, terkena anxiety khususnya, itu kebanyakan adalah orang-orang yang perfeksionis. Kemudian orang-orang yang istilahnya perasa gitu ya, orang yang perasa. Jadi apa-apa serba dirasakan, kemudian apa-apa menuntut untuk sempurna gitu ya. Itu adalah orang-orang yang perfeksionis. Jadi ketika sesuatu yang menuntut kesempurnaan itu belum tercapai, maka akan selalu kita pikirkan, selalu kita renungkan. Itu adalah ciri-ciri orang yang perfeksionis. Dan orang yang perfeksionis adalah orang-orang yang gampang untuk terkena GERD dan anxiety, termasuk kita-kita ini ya, orang-orang perfeksionis. Jadi bagaimana langkahnya? Ada beberapa langkah teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah mengalami yang namanya gejala GERD, mengalami gejala anxiety, kita harus menurunkan kadar perfeksionis kita teman-teman. Meskipun perfeksionis kita itu menggebu-gebu, maka dengan keadaan kita yang sedang menderita GERD, menderita anxiety, ketika kita ingin sembuh, maka kita harus menurunkan kadar perfeksionis itu secara perlahan atau sedikit demi sedikit gitu ya, mengurangi porsinya supaya kita tidak terlalu perfeksionis dan menuntut kesempurnaan gitu. Jadi intinya cuek sajalah, mau berhasil mau tidak, mau sesuai dengan angan-angan, sudah cuek saja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perasa, orang yang gampang merasa gitu ya. Misalnya ada apa-apa sudah merasa, melihat anak yang istilahnya tidak makan, kita sudah kasihan gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang terkena GERD, orang-orang yang terkena anxiety ini adalah orang-orang yang baik teman-teman. Jadi termasuk teman-teman itu yang belum sembuh ya, yang terkena GERD, terkena anxiety itu kebanyakan adalah orang-orang yang baik, karena teman-teman itu memiliki rasa yang kuat gitu ya, memiliki istilahnya tidak tegaan gitu pada orang ya. Mungkin juga orang-orang yang gampang nangis gitu ya orang yang gampang nangis seperti saya itu ya, itu adalah kebanyakan orang yang terkena anxiety itu adalah seperti itu, kebanyakan orang-orang yang baik-baik gitu. Kemudian satu lagi ya teman-teman, kenapa anxiety, kecemasan yang ada pada otak kita itu sulit hilang? Biasanya ada satu teman-teman, ada satu hal yang ingin kita capai kemudian belum tercapai gitu, dan ada harapan besar untuk mencapai ke situ gitu. Ini saya kembalikan kepada saya, ini sedikit cerita kepada saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini teman-teman, ketika dulu saya terkena GERD, saya terkena anxiety, itu saya posisi belum menikah ya teman-teman. Dan ketakutan terbesar saya adalah saat itu saya akan mati sebelum menikah gitu. Itu yang selalu menjadi pikiran saya, terbayang-bayang setiap hari. Maka ketika saya mengingat ada sensasi gitu ya, sensasi muncul, dada sesak, gemetar, itu yang saya rasakan langsung, waduh ini mau mati ini, padahal saya belum menikah gitu. Kemudian saat itu ketika berobat ke psikiater pun saya juga ditanya apa yang dipikirkan gitu. Yang saya takutkan adalah nanti saya mati sebelum menikah bu gitu. Nah di sini saya ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa semua itu hanyalah fiktif teman-teman ya. Semua itu adalah fiksi dan itu adalah sinetron, sesuatu yang tidak nyata, belum nyata, belum terjadi, dan selalu kita pikirkan, kita imajinasikan gitu, sehingga menjadikan sebuah ketakutan-ketakutan yang menjadi hal yang negatif di dalam otak kita, sehingga mempengaruhi kesembuhan teman-teman. Jadi ketika kita sudah berpikir seperti itu, ketakutan-ketakutan, kecemasan, memikirkan hal-hal yang belum jelas akan terjadinya, maka itu akan mempengaruhi asam lambung yang ada pada lambung kita gitu loh. Jadi hari ini saya ingin membuktikan kepada kalian, membuktikan kepada teman-teman, apa yang saya takutkan ternyata tidak terjadi ya teman-teman. Apa yang saya takutkan selama ini yaitu apa? Saya akan mati sebelum menikah gitu ya.
itu ternyata tidak terjadi teman-teman. Buktinya alhamdulillah hirupil alamin, atas izin Allah ternyata saya menikah dengan keadaan yang sehat walafiat, dan itu istri saya ada di samping saya. Alhamdulillah semua dalam keadaan yang baik-baik saja, di luar apa yang saya pikirkan selama ini teman-teman. Jadi yang selama ini saya pikirkan bahwa saya tidak akan pernah merasakan yang namanya nikah gitu ya dulu ya. Ketakutan itulah yang membuat saya ternyata sulit untuk sembuh ketika itu. Dan hari ini saya buktikan bahwa semua itu tidak benar. Saya sudah menikah sekarang ya, 2 hari yang lalu, tanggal 12 Maret tepatnya 2019 saya menikah dengan kondisi yang sangat baik, dengan kesehatan yang sangat baik, dan semua itu di luar dari apa yang saya pikirkan selama ini. Jadi apa yang saya pikirkan selama ini ternyata tidak terjadi teman-teman. Alhamdulillah saya juga masih hidup sampai sekarang, pernikahan saya lancar, tidak ada kambuh ketika nikah gitu ya, seperti yang saya pikirkan selama ini, seperti yang saya takutkan, saya cemaskan gitu. Jadi untuk teman-teman sekali lagi, tidak usah mengandai-andai, tidak usah menakutkan sesuatu yang belum terjadi gitu ya teman-teman, karena pada hari ini sudah saya buktikan bahwa ketakutan saya akan mati sebelum nikah itu ternyata juga tidak terbukti teman-teman. Semua baik-baik saja. Saya pun juga sudah melaksanakan akad nikah hijab kabul dengan alhamdulillah dengan baik dan tanpa kurang satu apapun dari kesehatan saya gitu ya. Dan ternyata ketika pikiran-pikiran negatif yang selama itu saya bangun, kemudian sekarang sudah goal ya istilahnya ya, sudah goal, sudah terbukti bahwa itu hanyalah pikiran-pikiran yang negatif. Dan ternyata saya juga sekarang menikah dalam kondisi yang insya Allah bahagia, kondisi yang sangat baik, dan ternyata kesehatan saya pun sekarang ini semakin baik karena secara tidak langsung sugesti saya juga berubah teman-teman. Ternyata saya sekarang sudah menikah dan ketakutan dulu tidak terjadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih merasakan takut, merasakan cemas karena ada sesuatu yang belum teman-teman laksanakan ya, seperti kalau saya mau menikah itu ya, maka teman-teman harus menurunkan kadar ketakutan, menurunkan kadar kecemasan supaya apa? Supaya batin teman-teman tenang. Kemudian yang masih memiliki GERD tidak kambuh-kambuh gitu ya teman-teman. Jadi kurangi rasa takut, kurangi rasa cemas karena itu hanyalah sinetron. Jangan membangun pikiran-pikiran negatif, jangan membangun imajinasi yang belum tentu terjadi. Gitu ya teman-teman. Semoga video sangat singkat ini dapat membantu teman-teman untuk lebih bangkit ke arah yang lebih baik, untuk melupakan ketakutan-ketakutan, kecemasan yang ada pada pikiran teman-teman. Saya akhiri teman-teman, jangan lupa teman-teman like, teman-teman subscribe supaya dapat pemberitahuan dari video yang akan saya upload pada sesi berikutnya. Selamat malam. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.